Di sini saya akan membahas mengenai DVS, Deep First Search. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf, NIM 23550032. Mata kuliah kecerdasan buatan. Apa sih itu DVS atau Deep First Search? DVS adalah algoritma penelusuran atau traversal graph. DVS mulai dari satu simpul node awal dan menelusuri sejauh mungkin melalui cabang yang tersedia sebelum melakukan backtracking. Tujuan DVS bisa beragam, seperti menemukan jalur, mencari semua sampul yang terhubung, mendeteksi siklus, dan lainnya. DVS memulai penelusuran dari sebuah simpul node awal dan melanjutkan penelusuran ke salah satu cabang graph, sedangkan mungkin sebelum harus melakukan backtracking, yaitu kembali ke simpul sebelumnya untuk mengeksplorasi cabang lain yang belum dikunjungi. Prinsip ini membuat DVS cocok untuk menemukan suatu simpul yang terhubung dalam suatu graph dan juga untuk menemukan jalur tertentu jika diperlukan. Selanjutnya, cara kerja DVS. Yang pertama, mulai dari simpul awal, misalnya A. Yang kedua, kunjungi simpul tersebut, lalu tandai sebagai sudah dikunjungi. Yang ketiga, pilih satu tetangga simpul yang terhubung yang belum dikunjungi, lalu kunjungi. Kemudian ulangi langkah 2, 3 hingga tidak ada lagi simpul yang bisa dikunjungi dari jalur tersebut. Selanjutnya, jika sudah mentok, kembali ke simpul sebelumnya dan cari tetangga lain yang belum dikunjungi. Kemudian yang terakhir, lanjutkan proses sampai semua simpul yang bisa dijangkau sudah dikunjungi semua. Kemudian, bagaimana DVS menyimpan datanya? DVS butuh cara untuk menyimpan jalur yang belum selesai. Bisa pakai rekursi, stack bawaan, atau stack manual. Contoh stack saat DVS berjalan. Mulai dari A, stack A, masuk ke B, stack A ke B, masuk ke D, stack A ke B ke D. D mentok, balik ke B, stack A ke B, masuk ke E, dan seterusnya. Kemudian struktur data yang dibutuhkan DVS. Yang pertama, visit set atau list, menandai simpul yang sudah dikunjungi agar tidak masuk ke dalam loop tak terhingga. Yang kedua, stack. DVS bekerja seperti stack. Dalam versi rekursif, stack ini disediakan oleh sistem CalStack. Dalam versi iteratif kita buat stack sendiri. Kemudian yang ketiga, graph. Biasanya dalam bentuk adjacency list, paling umum dan efisien, tapi juga bisa pakai adjacency matrix. Selanjutnya, DVS bisa digunakan pada yang pertama, graph berbobot maupun tidak berbobot. Kemudian yang kedua, graph terarah dan tidak terarah. Kemudian yang ketiga, graph berbentuk pohon. Kasus yang bisa diselesaikan dengan metode DVS. Yang pertama, penelusuran labirin. DVS bisa digunakan untuk mencari jalan keluar dari mesh. Yang kedua, pencarian jalur di game. AI di game sering pakai DVS buat navigasi. Yang keempat, analisis jaringan. DVS bisa digunakan untuk mengecek koneksi antar komputer. Kemudian yang keempat,
menyusun jadwal. DVS digunakan dalam topological sorting untuk menjadwalkan tugas. Selanjutnya, mengapa rekursi merupakan solusi yang lebih mudah? Rekursi dianggap lebih mudah karena menyederhanakan kode. Dalam rekursi, setiap fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan bagian kecil dari masalah, tanpa perlu mengolah struktur data tambahan seperti tumpukan. Ini sangat cocok untuk masalah yang memiliki pola berulang, seperti pohon atau graf, sehingga kode menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Selanjutnya, kekurangan DVS. Yang pertama, tidak optimal untuk jalur terpendek. DVS bisa saja menemukan jalur yang lebih panjang. Kemudian yang kedua, Stack Overflow. Untuk graf yang sangat besar dan dalam, DVS rekursif bisa menyebabkan Stack Overflow. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sensitif terhadap urutan simpul. Hasil DVS bisa berbeda tergantung urutan tetangga. Kemudian kelebihannya, yang pertama, sederhana, mudah diimplementasikan terutama secara rekursif. Kemudian yang kedua, efisien untuk eksplorasi penuh, cocok untuk mencari semua simpul dalam komponen terhubung. Yang ketiga, topological sorting. DVS sangat efektif digunakan untuk menyusun urutan dalam graf terarah tanpa siklus. Kemudian yang terakhir, deteksi siklus. Dengan penambahan sedikit logika, DVS bisa digunakan untuk deteksi siklus di graf terarah maupun tidak. Kemudian DVS versus BVS. DVS sendiri menggunakan stack mendalam terlebih dahulu, tidak dijamin solusi terpendek, sedangkan BVS menggunakan frequency mengeksplorasi tetangga terlebih dahulu, menjamin solusi terpendek jika bobot seragam. Selanjutnya, perbedaan DVS dengan BVS. DVS sendiri masuk ke dalam dulu sebelum mencari yang lain, menggunakan stack atau rekursi, sedangkan BVS jelajahi semua tetangga dulu sebelum masuk lebih dalam, gunakan kue-kue. DVS cocok untuk menelusuri labirin, sedangkan BVS lebih baik untuk jalur terpendek. Selanjutnya, aplikasinya sendiri. Yang pertama, traversal graph atau pohon. DVS digunakan untuk menjelajahi semua simpul, node, dan sisi edge dalam struktur data seperti graf atau pohon. Yang kedua, pendeteksi siklus, cycle detection. DVS dapat digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah graf memiliki siklus, baik pada graf berarah maupun tidak berarah. Yang ketiga, topological sorting. DVS membantu menyusun simpul-simpul dalam graf berarah dan asiklik berdasarkan urutan dependensinya. Kemudian yang keempat, pencarian komponen terhubung, connected component. Dalam graf tidak berarah, DVS dapat menemukan semua sampul yang terhubung dalam satu komponen. Kemudian yang terakhir, pencarian jalur dalam labirin atau puzzle. DVS membantu menemukan jalur titik awal ke titik tujuan dengan menjelajahi setiap cabang secara mendalam. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.